kalau di IKPP kita disuruh standby dari Semarang, kita ada muatan. Terkadang ada muatan, tapi ada yang kosong juga. Kadang-kadang. Emang kita diharuskan di sama CRO kita harus ada isi. Harus ada isi ya. Sebenarnya ini baru saya dengar juga ya. Kan biasanya kalau supir sil itu mobil sil ya, muatannya kadang dari Sumatera pun pasti kosong, benar ya. Nah IKPP ini berarti memang kadang-kadang ada gitu, atau memang selalu ada ya? Oh, kadang-kadang memang ada, maka dicarikan sama CRO kita untuk harus mobil harus ada isinya pulang ke Jakarta. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Erik ya. Kali ini saya bersama Bapak Sugianto, Pak Sugianto ya, dari proyek IKPP Serang. IKPP Serang. Udah lama di IKPP Serang ya? Alhamdulillah saya di IKPP Serang udah mau 5 tahun jalan ya. Udah 5 tahun ya. Kalau bocah SD udah bisa jalan Pak ya? 5 tahun. Iya benar. Di IKPP Serang pertama masuk berarti 2000 awal 2018. Iya. 2018 ya? Iya. Pertama masuk langsung ke IKPP Serang atau gimana? Awal masuk saya kerja pertama masuk itu di proyek Bogasari. Di Bogasari. Ya. Deket ya di sini. Ini kan Babelan ya ke Bogasari Ya. paling berapa ini sih? Terus di Bogasari saya 7 bulan lah. 7 bulan ya. Kenapa pindah tuh Pak ke ini? Kan lebih enak dekat. Saya rasa saya pindah itu saya cari nyaman sih ya. Saya nyaman. Kerja cari nyaman ya benar. Hati kita nyaman, kita juga pokoknya nyaman lah yang utama. Apa yang bikin definisi nyaman menurut Bapak itu gimana? Maksudnya kan di Bogasari prosesnya cepat, uang jalannya juga lumayan. Kenapa? Pertama kalau kita bandingkan Bogasari sama IKPP itu kan untuk putaran kita narik nih ya. Kalau Bogasari itu kan nggak ada PPN-nya. PPN gimana? Contoh kita habis bongkar dari mana? Umpama dari Semarang atau Boyolali atau Purwokerto itu pasti pulang kosong. Oh, pulang kosong. Iya. Sedangkan di IKPP? Nah, kalau di IKPP kita disuruh standby dari Semarang, kita ada muatan. Terkadang ada muatan, tapi ada yang kosong juga. Kadang-kadang. Emang kita diharuskan di sama CRO kita harus ada isi. Harus ada isi ya. Sebenarnya ini baru saya dengar juga ya. Kan biasanya kalau supir sil itu mobil sil ya, muatannya kadang dari Sumatera pun pasti kosong, benar ya. Nah IKPP ini berarti memang kadang-kadang ada gitu, atau memang selalu ada ya? Kadang-kadang memang ada, maka dicarikan sama CRO kita untuk harus mobil harus ada isinya pulang ke Jakarta. Nah kalau untuk IKPP sendiri bawa muatan apa kalau biasanya? Kalau dari muatan dari mana nih? Dari timur KPP. atau dari Semarang? Enggak, dari KPP ke timur biasanya muatan apa? Kalau untuk proyek IKPP, kalau ke timur itu kan yang sering kita bawa itu roll, duplek, pokoknya kertas lah ya. Oh yang berbentuk kertas ya? Kalau pulangnya biasanya apa? Nah kalau pulang kita biasakan diarahkan sama CRO kita itu suruh muat ke Ciwi, kadang Ciwi kan pabrik kertas juga kan? Sama ya, berarti Ya. satu ini juga. Nah kebetulan juga. Berarti dari Serpong ke Semarang, dari Semarang ke Ciwi gitu? Enggak. Dari kita muat umpamanya dari Serang atau dari Serpong ya. Itu kan kadang kita muat duplek atau roll gitu. Nah kita kirim ke timur. Nah dari timur itu kita diarahkan sama CRO muat di Ciwi pabrik kertas juga. Oh kertas juga? Iya. Oh sama-sama ya berarti? Iya. Nah, ini kan Pak udah hampir 5 tahun ya? Iya. Nggak bosan Pak kerja di sini? Kita kalau bicara bosen, semua pasti orang punya perasaan bosen ya. Tapi kalau udah kembali kita mengingat kebutuhan, kita tetap harus kerja mau gimana kan? Kehidupannya harus berjalan. Iya benar sih.
Apalagi kan ya udah punya tanggungan yang benar tetap harus di ini ya. Ya betul. Untuk rahasianya apa sih Pak kalau misalnya memang biar kuat nih buat jangan kayak driver-driver baru nih sebulan 2 bulan keluar tuh. Ya semuanya kembali ke niat dan hati kita sih ya Pak. Kalau emang kita niat kita emang merasa kita ada kerja nyaman, terus kita dari nyaman itu kan timbul semuanya Pak. Hati kita nyaman, pikiran kita nyaman, hati kita seneng kan. Jadi di situ kita merasa betah. Kita ya buat terus kerja ya. Iya. Terus kalau dari segi uang jalan sebenarnya nyaman nggak di sana? Kan tadi kalau lingkungan itu nyaman lah kalau ini. Kalau uang jalan nih. Nah gini Pak Erik, kalau bicara untuk uang jalan nih Pak Erik, ya kita gimana ya? Orang Gisil ini udah semuanya udah sistem yang ngatur ya. Sekarang kita Iya. mau teriak-teriak. Nyatanya kalau di sistem itu nggak bisa. Kalau kita ujuk-ujuk minta tambah uang jalan, itu di sini tuh biar di mana juga udah, aduh prosesnya lama. Jadi dinikmatin aja ya. Ya gitu. Nih saya mau nanya kasarnya aja nih, misalkan kalau kirim ke paling jauh kemana sih kalau IKPP? Kalau Serpong IKPP, kalau untuk yang di Serang atau di Serpong? Di Serpong. Kalau di Serpong paling ya timur, Surabaya. Surabaya. Ya. Biasanya sisanya berapa kalau untuk ke timur? Kasarannya aja nih, meskipun ada istri kita ini aja. Ya gini Pak Erik, kalau kita bicara sisa, semuanya tetap selalu kita syukurin ya. Mau kecil, mau besar. Ya kalau emang kita pas kadang dapat mata nenteng, contoh mata nenteng itu kita di bawah 25 ton ke bawah nih. 25 ton. Nah. 25 ton itu udah termasuk enteng ya? 25 ton ke bawah loh ya. Oh iya. Kayak 21 udah baik. Nah, tapi ya itu kita kan beli solarnya agak mending kan. Berarti nggak terlalu berat. Nah, di situ kita bisa ada sisa uang jalan, bisa nambah lah ya. Tadinya hanya 1.300.000 kan bisa 15 kan gitu. Tapi kalau muatan berat, nih oke, berarti sisa uang jalan yang enteng 1,5 ya, sisa all ya. Ya. Kalau yang berat berapa? Aduh, kita kalau yang berat itu kayak kita pas nemu muatan yang beratnya umpama 27 ton. 27. Ya kita mau nggak mau, ya ini saya pribadi loh ya, kalau saya harus naruh uang di rumah untuk keluarga saya 800, saya nggak berani lebih dari situ. Nah setelah dari 800 itu kan kita masih megang uang nih Pak Erik. Buat di jalan ya? Nah buat di jalan, entah itu kita kempes bank, entah itu kita kena polisi, belum nanti kesediaan kita di Surabaya, kalau pas kita mau nunggu DO gitu. Memang harus ada pegangan uang sih Pak kalau buat di itu. Nah, ini kan sebenarnya agak aneh juga sih Pak. Ini masalah IKPP IKPP Serpong sama IKPP Bandung. Kenapa proyeknya itu smooth banget? Maksudnya jarang driver yang teriak-teriak, jarang ada case, jarang ada kayak gitu. Itu biasanya kenapa sih Pak? Beda. Bapak pernah ngerasain nggak di Bogasari sama di IKPP Serang kan? Masih agak-agak beda. Kenapa di sana itu smooth banget? Maksudnya smooth kayak halus gitu lah, nggak ada. Ya biasa aja, rutinitas kayak biasa. Jarang ada driver keluar, kayak gitu-gitu. Ya semuanya untuk khususnya untuk driver yang di Serpong ini, dia bisa menyikapin keadaan, emang kerjanya kayak begitu Pak Erik. Jadi jarang gejolak ya. Iya gitu. Jadi ya udah pasrah lah. Kadang-kadang kita nggak mau teriak begini ya, kita malu dengan manusia. Ya kan? Tapi banyak juga sih Pak yang ya mohon maaf ya, driver-driver yang udah umur ya masih ya ngurusin yang ya pasti teriak-teriak kayak gitulah Pak. Kan sebenarnya masih banyak juga sih. Iya, itu ada driver-driver yang kayak begitu dari, tapi kan kayak saya pribadi untuk mau nasihatin atau apa kan kayaknya kurang gimana ya. Dia karena terimanya enak sama dia kan. Nanti disangka wah caper gitu ya. Makanya hal-hal yang kayak begitu yang sifatnya pribadi saya nggak bisa ini Pak Ferry.
nggak bisa Nah, susah ya, nggak bisa. Lain halnya si driver ini dia curhat sama saya, minta pandangan begini-begini, baru bisa ngasih masukan. Tapi sejauh ini biasanya suka ada yang curhat ya gitu kan, driver-driver baru. Oh gimana sih? Banyak ya. Banyak Pak. Rata-rata apa tuh yang dicurhatin? Ya rata-rata mereka minta pandangan untuk masalah gini-gini, udah nggak usah dibawa. Kita kadang-kadang kan yang dicurhatin itu masalah TRO.